Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Tri Nurjayanti sebagai koordinator pada mata kuliah kewarganegaraan di semester 3 ini. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester dan learning object material pada mata kuliah kewarganegaraan. Mata kuliah ini memiliki beban studi sebesar 2 SKS. Nanti akan saya bagikan soft file RPS dan LOM ini ke teman-teman, jadi nanti bisa dibaca sendiri. Ini capaian pembelajaran yang harus teman-teman capai setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah ini. Kemudian ini bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Kemudian ini ada beberapa daftar referensi yang dapat teman-teman gunakan sebagai sumber pembelajaran. Kemudian ini ada daftar dosen pengampu pada mata kuliah ini. Ada Dr. Sepran dan Pak Ova. Nah, di sini saya hanya sebagai koordinator mata kuliah saja, jadi mungkin saya tidak akan masuk ke kelas untuk memberikan materi pembelajaran. Ini sudah saya cantumkan kontak dari masing-masing dosen. Untuk Dr. Sepran, kebetulan beliau tidak menggunakan WhatsApp, jadi nanti si Pen bisa menghubungi beliau melalui SMS atau telepon. Kalau Pak Ova, mangga bisa langsung saja melalui WhatsApp. Upayakan paling tidak 3 hari sebelum jadwal pembelajaran, si Pen sudah menghubungi dosen. Jangan lupa perhatikan etika untuk menghubungi dosen. Ini adalah rencana kegiatan yang akan kita lalui. Di kolom 1 ada pertemuan kemudian ada hari dan tanggal. Kemudian juga ada dosen ajar. Dan di kolom 3 ada bahan kajian. Karena pada minggu pertama ini kita belum bisa menggunakan e-studi, maka nanti pembelajaran bisa menggunakan Google Meet atau Zoom. Nah, cara baca RPS ini bisa kita sinkronkan dengan LOM. Ini LOM-nya. Ini pertemuan ke-1, ini topiknya. Pada pertemuan ke-1 akan ditempuh melalui video conference menggunakan Google Meet atau Zoom. Di LOM di sini juga sudah saya tuliskan jadwal untuk masing-masing kelasnya. Ini. Mahasiswa tolong diperhatikan, ini metode pembelajaran. Ada lecture, artinya pemberian penjelasan materi akan dilakukan oleh dosen. Kemudian ada discovery learning, artinya mahasiswa mendengarkan, mengamati, mencerna, mencari bahan ajar pendukung lainnya, sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan atau kesimpulan tentang sebuah konsep dan dapat menjelaskannya kembali. Kemudian ada juga resitasi, artinya di akhir pembelajaran, mahasiswa membuat rangkuman materi baik dari bahan yang dosen sampaikan maupun yang mahasiswa peroleh sendiri. Tentunya disampaikan menggunakan bahasa sendiri, jadi bukan copy-paste dari sumber atau dari temannya. Untuk waktu estimasi di sini tertulis 100 menit, namun tidak berarti kita akan full 100 menit bertatap maya. Bisa saja dosen hanya menjelaskan misalnya selama 45 menit atau 60 menit. Sisanya mahasiswa dapat melakukan pembelajaran mandiri, mengerjakan penugasan atau kuis. Nah, di sini untuk penugasan, karena e-studi belum bisa digunakan, jadi untuk penugasan bisa dikumpulkan melalui link atau melalui email. Silahkan ini dikomisikan saja. Kemudian di pertemuan kedua, kurang lebih masih sama metodenya. Pada pertemuan kedua ini, mudah-mudahan kita bisa menggunakan e-studi. Jadi untuk materi ajar, teman-teman bisa download di e-studinya masing-masing. Di jam 14 sampai jam 15 akan ada kuis. Kuisnya bisa berupa pilihan ganda ataupun essay. Nah, mahasiswa bisa mengakses, mengerjakan, dan mengumpulkan dari kuisnya tersebut melalui e-studi. Tolong diperhatikan untuk materi, masing-masing mahasiswa harus download menggunakan ID-nya masing-masing, jadi jangan minta dikirimin oleh temannya.
karena itu akan menjadi penilaian kehadiran. Nanti dosen bisa melihat siapa saja mahasiswa yang sudah mendownload materi. Kemudian untuk tugas juga tolong diperhatikan waktunya, karena bisa saja tugas tidak bisa terkumpul ketika melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian pertemuan ke-3, 4, 5 masih sama kurang lebih. Kita lompat saja ke pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-6. Oke, di pertemuan ke-6 ini kita lihat metodenya ada peer teaching dan diskusi. Kemudian di penilaiannya ada laporan makalah dan presentasi. Jadi 1 minggu sebelumnya yaitu tanggal 7 November, si Pen tolong hubungi dosennya untuk menanyakan sistem pembagian kelompok dan materinya seperti apa. Mahasiswa punya waktu mengerjakan tugas kurang lebih 1 minggu, dan tugas ini sudah harus terkumpulkan sebelum tanggal 14 November. Di sini saya tuliskan tanggal 13 November pukul 23.59. Selain tugas di-submit ke e-study, kelompok juga tolong dibagikan ke kelompok lainnya melalui Google Drive, YouTube, atau lainnya. Jadi pada tanggal 14 November ketika pertemuan dimulai melalui video conference, seluruh mahasiswa sudah membaca materi pembelajaran yang akan dibahas atau yang akan didiskusikan melalui video conference pada waktu yang telah ditentukan. Ini sudah saya cantumkan untuk jadwal per kelasnya. Kemudian kita lanjut ke pertemuan ke-7. Untuk pertemuan ke-7 kurang lebih masih sama, metodenya peer teaching dengan penilaian laporan makalah dan presentasi. Masih sama, kelompok. Nah, seperti yang pada pertemuan sebelumnya, jadi 1 minggu sebelumnya si Pen meminta tugas pada dosennya, kemudian tugas dikumpulkan 1 hari sebelumnya, dan di hari H mahasiswa sudah harus baca materinya. Namun di pertemuan ke-7 ini tidak ada video conference, jadi di akhir akan ada evaluasi berupa kuis. Di sini saya tuliskan tanggal 21 jam 4 sore sampai jam 5 sore. Untuk pertemuan berikutnya kurang lebih sama ya teman-teman. Pada intinya setiap mata kuliah total akan ada 14 pertemuan. Jadi 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Dari 14 pertemuan tersebut akan ada 4 pertemuan yang akan dilangsungkan secara langsung atau sinkronus. Jadi di sinkronus ini bisa melalui video conference, live chat, atau video call. Karena di e-study tidak menyediakan fasilitas tersebut, untuk metode ini bisa menggunakan Google Meet atau Zoom, atau live chatnya bisa menggunakan WhatsApp misalnya. Seperti itu. Kemudian pada asinkronus dosen akan upload materi bisa berupa PDF, PT, gambar, video, atau lainnya. Nah, mahasiswa harus download karena itu akan menjadi kriteria kehadiran. Untuk penugasan, laporan ringkasan dikerjakan secara individu. Yang namanya ringkasan artinya tidak perlu banyak-banyak. Kemudian untuk kuis, sekali lagi perhatikan waktunya. Apapun itu perhatikan waktunya, karena bila lewat tidak akan tersubmitkan. Kemudian untuk makalah dan presentasi, hubungi dosennya 1 minggu sebelumnya. Kemudian tugas dikumpulkan 1 hari sebelumnya. Presentasi, mahasiswa bisa menggunakan screencast-o-matic ya. Jadi ada PPT, kemudian ada yang menjelaskan dan direkam seperti yang saya pakai sekarang ini misalnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup penjelasannya. Nanti sambil jalan saja, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA saja. Tetap sehat untuk kita semuanya, tetap semangat. Mudah-mudahan di semester ini kita diberikan kesehatan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan yang
lumayan ya, lumayan padat meskipun pembelajaran jarak jauh tapi lumayan. Oke, saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.